sejak kapan nih Lukas suka dengan dunia sains? Awalnya kan saya emang sukanya matematika dari SD. Nah, Pak Fian tahu nggak? Kita tuh janjian sama Kak Lukas tuh ngalamin kesulitan banget ya, Pak. Wah, benar sekali. Kayaknya nih Kak Lukas tuh sibuk banget ya, Pak. Benar itu. Aduh, super gimana saya juga bingung. Sampai inilah podcast hari ini juga Lukas aja sambil ngerjain tugas tuh. Oke, yang Ya. pertama, matematika atau fisika? Juara olimpiade lagi atau jadi ketua OSIS lagi? Oke, punya banyak penghargaan atau punya banyak relasi? Ngebayarin teman atau dibayarin teman? Welcome back to Ursula Podcast. Santa Ursula Bandung, Entrepreneurship is our mindset. Oke, ketemu lagi kita di Ursula Podcast. Kali ini kita sudah di episode ke-7. Nah, kita sekarang sudah ditemani oleh salah satu siswi. Dia seorang pengurus OSIS sekarang. Nah, siapakah dia? Dia adalah Dita. Dita akan sebagai host untuk membantu saya saat ini. Oke, halo teman-teman. Kenalin ya, aku Dita dari pengurus OSIS SMP Santa Ursula Bandung. Semoga kolaborasi kita bisa memberikan warna baru ya buat Ursula Podcast ini. Oke. Wah, makin keren aja nih Ursula Podcast. Semoga Ursula Podcast dan radio Ursula semakin kece. Nah, oke Dit, kita mungkin di Ursula Podcast kali ini akan kedatangan tamu istimewa. Dia super banyak tugas sehingga Ursula Podcast ini jadi banyak pending. Akhirnya kita bisa mendapatkan hari untuk rekaman ya ini ya. Iya, benar banget. Jadi tamu istimewa kita itu kakak alumni, baru aja lulus. Dia mantan ketua OSIS. Pas dia ketua OSIS, saya wakilnya. Pasti udah pada tahu dong ya. Langsung kita update aja ya Pak. Oke, silakan. Halo Kak Lukas, selamat datang di Ursula Podcast. Halo juga Lukas. Udah SMA aja nih. Gimana kabarnya? Baik-baik aja Pak. Ya gitulah, SMA barusan masuk, udah banyak tugas Pak. Ya, tugas ya. Udah penjurusan, tapi tetap PJJ kan, nggak bisa ngelakuin banyak lah kalau dari rumah. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita di sini untuk mengawali biar lebih semangat lagi, kita bisa memberikan salam entrepreneurship yang terbaru. Kita sudah tahu belum? Aduh, gimana tuh Pak? Oke, mungkin Dita bisa memperagakan ya. Oke, jadi entrepreneurship is our mindset. Gitu ya Kak? Oke, siap. Aku yang kasih apa ya? Santa Ursula Oke. Bandung. Entrepreneurship is our mindset. Our mindset. Yeay. Oke, makasih semangat yang luar biasa ya dia, makasih ya. Mungkin bisa nggak sekarang minta penjelasan nih gimana pembelajaran di rumah Lukas nih sekarang nih saat PJJ karena ada pandemi, coba kasih apa ya cerita di situ. Kalau buat PJJ sendiri sih emang udah mulai dari bulan Maret lalu ya,
mulai dari SMP karena keadaannya kayak gini, nggak jauh beda dari waktu PJJ di SMP. Di SMA juga pakainya palingan Google Classroom, pakai Meet ataupun Zoom. Yang membedakan dari SMP palingan suasananya aja sih, Pak. Kalau di SMP kan karena udah bareng teman-teman selama 3 tahun, jadi waktu di SMP PJJ tuh komunikasi sama temen tuh masih gampang, masih bisa bergaul lah, masih bisa ngobrol-ngobrol. Tapi kalau udah di SMA gini, udah ketemu temen yang baru, guru yang baru, kan pasti suasananya beda lagi, harus adaptasi lagi. Palingan bedanya di suasananya aja gitu, Pak. Oke, jadi bedanya di suasana ya, saat kemarin kita belajar bersama tatap muka, terus masuk ke SMA ternyata udah dikasih PJJ, jarak jauh, mungkin adaptasi lagi ya suasananya. Nah, Iya, mungkin pertanyaan berikutnya, kegiatan apa yang Lukas ini saat di SMA, kegiatan apa saja yang diikuti Lukas nih saat ini? Karena baru masuk kelas 10 ya, jadi mungkin belum banyak kegiatan yang aku ikutin. Palingan waktu itu ada lomba pesta nama di Santa Maria. Itu jadi ada lomba mading ceritanya. Oke, jadi ikut mading ya? Ikut mading. Nah, sekarang Lukas kan kayaknya di SMP itu suka dengan dunia sains ya? Benar? Nah, iya Pak, Ikut dunia kurang lebih gitu. Mungkin sejak kapan nih Lukas suka dengan dunia sains? Mungkin untuk sukanya sendiri barusan akhir-akhir SMP. Karena kalau awalnya kan saya emang sukanya matematika dari SD. Sering ikut lombanya juga ikut lomba matematika. Tapi begitu SMP kan udah lebih mendalam lagi IPA-nya. Udah ada fisika, kimia, biologi. Kalau di SD kan cuma ada IPA doang gitu. Udah mulai tertarik. Oh, fisika tuh kayak gini ya. Ada mekanika segala macem. Oh, kimia ternyata nggak cuman energi-energi doang, tapi ada zat-zat segala macem. Jadi udah mulai ketahuan suka IPA tuh mulai dari SMP gitu. Nah, Kak Lukas nih dulu waktu SMP sering ikut lomba ya sama Olimpiade Sains gitu. Boleh diceritain nggak, Kak? Kan waktu itu ikut lombanya juga sama kamu, Dit. Iya, benar-benar. Waktu itu lomba sains, lomba Pekan Fisika Nasional kalau nggak salah namanya ya, Pak. Waktu itu kan Bapak juga yang dampingin kan? Iya. Lomba sains pertama kali itu lomba sains pertama yang aku ikutin, karena lomba-lomba sebelumnya tuh kebanyakan matematika, olimpiade matematika. Kalau dari pengalaman sendiri sih memang beda sama matematika, tapi secara sistematis mah sama. Terus waktu itu penyisihan di UPI kan, Dit? Iya, betul. Di UPI bareng Troy juga. Mulai dari penyisihan sekitar bulan September ya, kalau nggak salah, September 2019. Iya. Tahun lalu September juga suka bentrok sama kegiatan open house waktu itu. Jadi persiapannya kurang kalau menurut aku waktu itu mah. Terus dari penyisihan tuh udah pasrah gitu, nggak ada harapan, aduh kok soalnya kayak gini, perasaan beda sama yang diajarin Pak Delvian, ini Pak Delvian ngajarinnya betul atau nggak tahu. Tapi puji Tuhan aja waktu itu aku lolos ke semifinal di Semarang. Waktu itu dikasih taunya tuh waktu lagi pelajaran bahasa Indonesianya Bu Ika aja.
dikasih tahu, terus lanjutlah ke Semarang. Waktu di Semarang ya berlomba lagi, tapi sampai semifinal doang di peringkat ke-16 kalau nggak salah. Itu waktu itu tingkatnya juga udah nasional. Oke, jadi bulan September kita penyisihan, terus Oktober ke semifinal di Semarang. Nah, Semarang. itu namanya adalah Pekan Ilmiah Fisika. Pekan Ilmiah Fisika. Nah, mungkin Tukas bisa cerita-cerita mungkin setelah mengikuti semifinal, terus jalan-jalan kemana nih biar Dita itu pengen ternyata tidak hanya ikut Olimpiade tetapi liburan juga nih di Semarang. Iya, sendiri kayaknya. Waktu itu kan kita ketemu teman dari Angela juga kan Pak? Ketemu teman dari Angela waktu di semifinal. Jadi habis dari Universitas Semarang, itu Universitas Semarang tuh rada jauh dari kota, rada ke gunung. Jadi butuh waktu ya adalah setengah jam atau 30 menit, 40 menit buat ke kotanya. Pertama-tama tuh kita cari oleh-oleh dulu kalau nggak salah ya. Dari oleh-oleh. Apa sih oleh-olehnya Pak? Bandeng. Lupa aku. Oh, bandeng. Terus apa ya? Banyak pokoknya. Terus makan ya, soto banyak. Ya, Kas ya. Soto. Terus langsung tahu gimbal. Oh ya, tahu gimbal. Iya. Itu malam kan sebelum naik keretanya. Iya. Terus ke mana? Lawang Sewu ya? Lawang Sewu. Yeay. Lihat hantu. Itu pertama kali ke Lawang Sewu sih. Terus kayaknya di Lawang Sewu juga waktu itu lagi ada expo gitu ya Pak? Iya. Lagi banyak pameran. Jadi rame banget kemarin. Wah, asik banget ya, maaf ya nama Kak Lukas ya. Dulu kan sebenarnya ada Aquamatroy juga tuh bareng-bareng. Cuman kita sampai di UPI, nggak sampai lolos ke Semarang. Sebenarnya sih aku agak sedih juga nggak bisa ke tahap selanjutnya. Cuman kan itu baru pengalaman pertama dan aku waktu itu masih kelas 8 awal, ilmu yang aku dapat juga belum sebanyak itu. Tapi tetap bersyukur sih bisa pernah ikutan Olimpiade. Ya coba-cobalah Dit. Iya. Siapa tahu nanti tahun ini udah nggak bisa ya? Oh, nggak ada ya? Online sulit. Nggak bisa jalan-jalan ke online. Di rumah doang. Enggak, jadi gini, mungkin Tukas bisa kasih motivasi biar Dita itu bangkit jika nanti SMA itu bisa ikut Olimpiade dan bisa menang di SMA-nya. Buat Dita ya? Iya. Dita sebenarnya kan udah pinter kan, Dit? Udah kan juara umum juga kan, Dit? Iya Kak. Ya kalau mungkin buat teman-teman yang lain yang nonton juga atau buat Dita juga mungkin ada tips dari aku sih untuk belajar tuh gunain waktu seefektif mungkin. Jadi kalau lagi belajar kita harus fokus belajar, jangan terganggu sama godaan yang lain, ada gangguan dari luar. Tapi kalau kita lagi main, ya main aja, puas-puasin. Karena kita juga namanya manusia kan, gak mungkin kita otaknya dipakai terus, harus ada istirahatnya. Jadi waktu kita istirahat, gunain waktu istirahatnya itu sepuas-puasnya lah. Jadi gini ya, jadi kegagalan itu bukan segalanya berakhir ya, bukan kegagalan yang berakhir ya, tapi mungkin kita cari peluang nih, terus maju dan jadi terang untuk masa depan. Kayak judul lagu ya, gitu ya. Iya Pak, judul lagu
jingle kampus kantor Ursula yang baru ya Pak? Iya. Halo Lukas udah denger belum? Udah sih, cuma sekali doang jadi nggak hafal liriknya. Gitu. Gimana kalau kita dengar dulu lagunya ya biar makin semangat? Oke, siap. Boleh. Di langit yang penuh gelap, bersinar bagai bintang. Bersama bergerak, jadikan terang dengan inovasi. Di kampus Santa Ursula, kami bersinar terang. Ada tawa dan pengalaman. Kami punya harapan dan keinginan majukan dunia untuk masa depan. Ubah dunia untuk masa depan. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset. Wah, hebat-hebat, anak Sanur mah sekarang. Alumni jadi bangga gini mah. Udah bisa bikin lagu sendiri, animasinya juga udah bagus tuh. Nah iya Kak, jadi itu yang bikin lagu, aransemen, animasi itu dari siswa TP SMP Santa Ursula. Tapi kita juga ngelibatin teman-teman TK sama SD, mereka yang ngisi suara. Terus juga ngelibatin kakak alumni, Kak Marcel, ingat kan Kak? Oh iya. Nah dia yang ngisi drum tuh. Nah Pak Fian tau nggak, kita tuh janjian sama Kak Lukas tuh kalau masih bulan banget Pak. Wah, benar sekali. Kayaknya nih Kak Lukas tuh sibuk banget ya Pak. Benar itu. Aduh, super gimana saya juga bingung. Sampai inilah podcast hari ini juga. Lukas aja sambil ngerjain tugas tuh. Aduh, coba tunjukin tugasnya yang dikerjakan sambil isi podcast gimana? Astaga. Luar biasa ya Kak Lukas ya. Nggak sibuk-sibuk amat. Bagus nih. Nah, ini narasumber tamu paling istimewa nih. Sampai podcast itu dikerjakan tugasnya. Oke. Kas, sekarang kita akan masuk ke namanya 5 detik session, di mana ini adalah sesi baru di Ursula Podcast. Jadi Lukas harus menjawab pertanyaan-pertanyaan secara cepat, tidak boleh lama, tidak boleh lemot ini. Dia langsung cek. Nah, terus contoh nih, kalau saya ya, pilih Nela Karisma atau Fia Valen. Nah, begitu, harus tegas, langsung. Itu ya Kas ya? Setuju? Harus tegas gitu, teriak gitu. Jadi anak semua. Aduh, Setuju Kas? Oke, silakan Dita. setuju lah. Udah siap ya Kak? Ya, Oke, yang Siap. pertama, matematika atau fisika? fisika, Juara Olimpiade lagi atau jadi ketua OSIS lagi? juara lagi. Oke, kerja kelompok atau kerja individu? Kerja kelompok. Oke, punya banyak penghargaan, punya banyak relasi? Punya banyak penghargaan atau apa? Banyak relasi, punya banyak relasi. Punya banyak relasi. Ngebayarin teman atau dibayarin teman? Dibayarin temen. Oke ya, gitu ya. Jadi Ya. mungkin
Lukas sendiri bisa menjelaskan secara singkat nih kenapa pilih tadi sebenarnya tadi yang pertama itu adalah matematika atau fisika? Alasannya apa? Kalau sekarang sih karena ini bisa berubah-ubah ya, tapi kalau untuk sekarang lebih ke fisika. Kenapa? Karena kalau fisika kan udah pasti nyangkupin si matematikanya. Terus juga buat nanti kuliah mungkin udah ada cangkupannya tuh seputar fisika lah. Jadi mau lebih fokus ke fisika untuk sekarang. Terus misalnya tadi saya bingungnya nih, kebayarin teman atau dibayarin teman? Kenapa diminta dibayarin teman? Alasannya apa coba? Ya sebenarnya sih ya ganti-gantian lah. Oh, Kadang dibayarin, kadang ngebayarin. Tapi kalau ke sekarang lebih baik dibayarin dulu. Oke. Nah, jadi di Usaha Podcast selalu bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah buat kalian semua yang nonton di episode ini. Nah, ada satu pertanyaan yang harus dijawab lewat kolom chat untuk dapetin giveaway. Yang kasih pertanyaan Lukas nih. Jadi tadi Kak Lukas kasih pertanyaan. Oke, mungkin Lukas bisa kasih pertanyaan. Oke, jadi pertanyaannya adalah sebutkan kompetisi apa yang aku ikutin di Semarang bareng Pak Delvian. Terus tuliskan juga siapa penyelenggaranya. Silakan nanti kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi 2 orang dengan jawaban paling lengkap menjadi pemenangnya ya. Ayo langsung di komen ya. Oke, jadi gini, rencana apa nih? Mungkin rencana apa ke depannya? Mungkin rencana ke depannya, masa depannya Lukas seperti apa? Ingin masuk ke jurusan apa? Kuliah di mana? Terus ingin misalnya kerja seperti apa? Mungkin Lukas bisa cerita masa depannya Lukas sendiri. Kalau untuk rencana ke depan, kalau jangka panjangnya palingan cuma sampai ke kuliahnya dulu. Kalau untuk kerjanya mungkin nantilah. Untuk kuliahnya tuh udah ada pilihan, intinya tuh di jurusan teknik. Teknik apanya masih bimbang, tapi intinya pasti teknik. Karena emang passionnya udah di situ. Terus kalau apa ya, fisikanya ya yang harus dikuasai. Ya. Fisika. Oke, Terus semangat terus ya Kak. ya, Nah Kak Lukas, sebelum kita akhirin nih, Kak Lukas ada nggak nih pesan dan pesan buat adik-adik supaya termotivasi gitu, terutama dalam hal belajar? oke, untuk adik-adik aku di SMP semuanya, memang sekarang tuh zamannya lagi susah-susahnya ya. Kita harus mau nggak mau kita harus belajar dari rumah hanya lewat daring, pakai Zoom, pakai Meet, pakai Google Classroom, tapi semuanya harus dijalanin karena emang mau gimana lagi. Intinya kalian harus tetap semangat, pantang menyerah, terus berpandangan terus ke depan, jangan lihat kegagalan yang ada di belakang. Oke, luar biasa ya. Oke, sampai di sini akhir ngobrol-ngobrol kita bareng Kak Lukas. Lain waktu kita bisa lanjutin lagi ya. Oke, benar. Oke, Jadi, siap. terima kasih juga ya Lukas ya udah memberikan waktu nih, waktu sambil ngerjain tugas podcast plus kerja tugas, itu sangat hebat memang. Jadi untuk Lukasnya sendiri tetap semangat belajar, terus raihlah ilmu-ilmunya Lukas ya. Jadi ilmu nggak akan pernah berhenti, pasti selalu terus jaga kesehatan dan selalu berbakti sama. Oke, makasih Pak Devian, makasih Dita. Sukses terus buat podcastnya ya. Makasih udah dikasih kesempatan untuk sharing pengalaman. Sukses juga buat OSIS-OSISnya yang di sana. Git. Semangat. Nah, kita bareng-bareng closing pakai salam entrepreneur. Oke, siap. Komando ada di aku ya. Ya. Santa Ursula Oke. Bandung.
Entrepreneurship, Entrepreneurship our mindset. our mindset. Dadah.